Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo, saya Pengadil, si editor yang ngedit video barusan, sebagian besar. Dan saya akan presentasi pada kesempatan kali ini tentang workflow berkolaborasi dari video perjalanan napak tilas kebangsaan on the spot bersama Cakra dan Garu tadi. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam presentasinya dan kita bahas dalam struktur praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yes. Dalam praproduksi, waktu itu saya dikasih teks pengarahan sama Pak Guru Irwan, ya teman-teman, tentang apa itu napak tilas kebangsaan on the spot secara keseluruhan. Dan dari teks tersebut itu saya langsung, dan teman-teman dan tim memiliki banyak gagasan tentang bagaimana kita bisa mengembangkan teks tersebut. Nah, dan saya waktu itu juga berpikir bagaimana caranya saya mewujudkan satu karya baru dari pengalaman-pengalaman kreatif saya sebelumnya. Nah, kalau proyek-proyek sebelumnya itu saya pernah ngerjain animasi sejarah tanah liat, dan saya juga belajar banyak dari proyek Halo Saya Sugi yang pernah saya presentasikan juga di production ke-24 kalau nggak salah. Nah, masih ingat nggak teman-teman saya presentasi itu? Ya. Nah, kalau di presentasi itu kan saya masukin Bapak Suginya ke dunia virtual ya teman-teman. Nah, pada proyek kali ini saya langsung kepikiran gimana kalau karakter dua dimensinya yang kita bawa ke dunia nyata gitu ya teman-teman. Nah, idenya udah muncul tuh. Dan dari situ langsung aja kita bikin skrip teman-teman. Dari skrip yang dikasih Pak Guru Irwan tadi saya ketik ulang dengan Fauzan, yang tadinya skrip kasar menjadi skrip tentang cerita perjalanan yang memiliki interaksi antara Cakra dan si karakter dua dimensi ini yang kita beri nama Garu. Nah ya, setelah skrip itu jadi kita kasih dulu ke pihak RKP untuk kemudian dikoreksi dulu ya teman-teman, soalnya ini berkaitan dengan sejarah. Nah, setelah proses itu selesai, kita masuk ke storyboard. Nah, storyboard ini itu dibuat oleh Kakak Fauzan ya teman-teman. Nah, storyboard ini fungsinya itu adalah memvisualisasikan desain produksi dari skrip yang udah jadi tadi, untuk kemudian jadi sebuah pedoman untuk proses-proses pembuatan video selanjutnya. Contohnya kayak gimana cara kita shootnya, kameranya seperti apa, karakternya ditempatkan di mana, editnya di mana, dan sebagainya, supaya nanti saat proses syuting itu yang kameramennya itu nggak bingung gitu harus nge-shoot apa, karena kita udah punya pedoman atau kita udah rencanain sebelumnya dengan storyboard. Nah, anggap aja persiapan produksi itu udah selesai dan kita masuk ke tahap produksi. Ya, di dalam produksi itu saya punya ide untuk berkolaborasi dengan Kakak Seno, karena ini dia ada post status WhatsApp gitu bilang bahwa dia membuka atau menerima komisi gambar gitu ya teman-teman. Nah, saya langsung aja tuh DM kakak kelas. Nah, ya, dan sketsa yang dikasih oleh Kakak Seno 3 hari setelah itu sangat sesuai dengan bayangan saya. Kemudian proyek itu dilanjutkan, proyek gambarnya, sampai hasilnya seperti ini yang teman-teman lihat tadi di video. Ya, yes, maaf ya mondar mandir. Dan di saat yang bersamaan juga kita tim saya Salu Fauzan itu merencanakan untuk proses syutingnya. Dan proses syuting ini cuma menggunakan 4 alat ini teman-teman. Ada kamera, clapperboard, 5 sih, cuman ini jadi 1, tracking points dan tripod, dan ponsel untuk perekaman suaranya. Dan pada proyek kali ini itu kita komitmen penuh dengan teknik pengambilan gambar handheld ya teman-teman, atau kameranya dipegang secara manual gitu, nggak pakai tripod, karena saya ingin mengambil gambar yang lebih dinamis dibandingkan statis. Nice.
azan dulu teman-teman. Kembali lagi dan saya teman-teman. Ya, nanti habis ini selesai kok. Habis ini selesai. Habis itu kita sholat ya. Nah tadi kita sampai mana ya teman-teman? Ya, kita langsung aja. Ini proses syutingnya. Pertama kita lakukan di sekolah, kemudian kita ke Museum Sumpah Pemuda menggunakan transportasi umum waktu itu Transjakarta. Tapi pada saat kita ingin ke Monas itu ada demo waktu itu, dan akhirnya syuting itu kita reschedule ke tanggal 22 Juli ngikut dengan angkatan 14 kebangsaan underspot, saya lupa angkatan berapa waktu itu. Dan setelah pengambilan gambar video itu selesai, hal berikutnya yang kita lakukan itu adalah pengambilan suara. Suara apa? Suara si karakter Garu ini. Nah teman-teman tadi kalau dengar dari videonya, kira-kira bisa tebak nggak sih siapa di balik suara si Garu ini? Bukan aku. Kak Uzan. Siapa ayo? Ih, bener. Mama bener. Ya, dibalik suara karakter Garu ini ada Kakak Fauzan. Waktu itu kita rekaman suara di sekolah menggunakan, ini sih gimmick aja ya mic-nya, tapi kita rekamannya pakai HP. Nah, setelah proses pengambilan gambar dan suara itu selesai, kita akan olah di proses pasca produksi. Nah, ini adalah 3 aplikasi andalan saya, Premiere Pro, After Effects, dan Illustrator untuk membuat project-project pada umumnya atau sebelumnya. Dan untuk project ini itu kita menggunakan hingga 10 aplikasi teman-teman. Nice. Nah, di hal pertama yang saya lakukan di pasca produksi, saya menggunakan aplikasi Premiere Pro. Itu saya menyatukan hasil-hasil rekaman video tadi, kita susun mengikuti skrip dan storyboard untuk kemudian membuat satu base jalan cerita. Nah, di dalam project ini itu kita juga pakai artificial intelligence loh teman-teman. Apakah Garunya artificial intelligence? Tidak. Ternyata artificial intelligence ini digunakan untuk memperbagus hasil rekaman suara tadi, karena rekamannya pakai suara ponsel, karena kita low budget ya. Nah dari suara yang kayaknya tadi mantul-mantul jadi suara ini suara studio podcast. Kita langsung dengar aja perbedaannya. Mas, ulang. Banyak sekali tokoh, baik itu pemuda ataupun pemudi heroik yang berjuang melawan para penjajah. Ada banyak sekali tokoh, baik itu pemuda ataupun pemudi heroik yang berjuang melawan para penjajah. Jauh banget kan perbedaannya teman-teman. Alhamdulillah dunia ini teknologinya sudah canggih. Dan setelah itu audio udah di-enhance, diperbagus, dan video udah disusun. Dah, tinggal aku satuin aja tuh audio sama videonya. Nah, kemudian teman-teman familiar gak nih dengan frasa ini? Religi dan kebangsaan adalah seperti 2 sisi satu mata koin yang sama. Frasanya siapa itu? Pak Guru Irwan. Dan waktu itu saya punya ide untuk berkolaborasi dengan tim 3D kita, yaitu 3Axis Models. Di sini saya dibantu oleh Andi dalam membuat ini model 3D koinnya yang bertuliskan religi di satu sisi dan kebangsaan di sisi lainnya. Terus dikasih tekstur dan warna juga oleh kakak Andi, dan saya animasiin koinnya muter-muter kayak gitu di aplikasi Blender ya teman-teman. Nah, ini hasilnya atau breakdownnya, seolah-olah koinnya ini melayang ke kamera gitu ya, di tos. Nah, akhirnya saya masuk juga ke proses penganimasian si karakter Garu ini menggunakan teknik keyframing, yaitu. Nah, dan pada waktu itu juga saya minta ke Kakak Seno untuk pisah-pisahin bagian tubuhnya si Garu supaya saya bisa menganimasikan gerakan tubuh Garunya ini lebih leluasa gitu ya teman-teman. Nah, proses animasi kita persingkat tadi seperti itu, dan setelah itu ada proses compositing. Dan ini proses yang sangat penting, adalah proses menyatukan 2 footage yang dibuat atau dianimasikan
dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang berbeda, kemudian disatukan menjadi satu video yang utuh. Contohnya tadi, kayak ini, kan tadi saya ini dulu, animasiin koinnya di aplikasi Blender. Nah, saya juga ada footage, cakra, acting melempar ini, koinnya. Dan proses mempersatukan kedua video tersebut, itu kita sebut dengan compositing. Nah, wah 5 detik doang pakai 3D, keren. Terus ada proses-proses juga seperti rotoscoping dan layering untuk membuat si cakra ini si garu ini seolah-olah berada di belakang pundaknya si cakra ya teman-teman. Dan yang terakhir ada teknik lighting, di mana kita menggunakan teknik shadow dan highlight untuk membuat garu seolah-olah lebih menyatu dengan ini backgroundnya. Ini teman-teman bisa lihat aja perbedaan garu yang masih raw hasil gambar Kaseno dan garu yang sudah menyatu dengan ini videonya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, mau nonton nggak speedrunnya? Speedrun saya menganimasikan proses animasi dan proses beda-beda tapi tadi. satu kan dari biasa cakra tadi, sepertinya garu sudah bisa simbol proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilambangkan dengan petir ya Cak, kayak Dafla saja. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilambangkan dengan petir ya Cak, kayak Dafla saja. Terus ini juga ada animasi tambahan untuk visualisasi Hindu Buddha Majapahit. Nah, saya buat dari simbol-simbol Bhinneka Tunggal Ika dulu dijelaskan dengan persaudaraan antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha di kerajaan Majapahit. Ya, setelah proses penganimasian dan compositing itu selesai, saya masuk ke proses visual effects. Nah, visual effects ini itu adalah proses untuk mempercantik keseluruhan video ya teman-teman, seperti penambahan teks, infografis, bubble text, dan efek-efek seperti petir, api, dan yang kayak gitu. Nah, dalam tahapan paling terakhir dari project ini itu adalah penambahan sound effects. Sound effects ini itu digunakan untuk membangun suasana video ya teman-teman. Contohnya seperti ini, sound effects komedi. Gimana Pak, aku naik kamu aja kalau masih selanjutnya. Kamu berat bang. Yang kayak tadi itu yang petak-ketong kan kayak gitu. Kemudian ada sound effects petir. Aku juga takut sih kalau dengar suara petir. Selanjutnya kita kemana Cak? Iya, itu akhir dari keseluruhan proses pembuatan video ini. Dan kalau dalam presentasi bahasa Inggris saya sebelumnya di production ke-25 itu saya pernah berkata, apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita wujudkan dengan berkolaborasi? Hasil video ini adalah contoh nyata dari berkolaborasi oleh 7 anak homeschool tunas bangsa ya teman-teman. Ada aku, Kak Salu, Fauzan, Cakra, Andi, Seno, dan Kakak Cherry tadi aku lupa mention. Iya. Nah, dan saya sangat mendorong untuk kolaborasi ini menjadi cara belajar ya teman-teman, supaya kita itu bisa menciptakan karya-karya baru yang tadinya itu kita nggak kepikiran gitu. Nah, untuk menutup presentasi kali ini, yuk kita nonton ininya, blooper dari project ini. Nah. Halo, saya Cakra dan di sini bersama saya ada supaya kita bisa tahu. Dan nantinya kamu bisa mengetahui. Wah, aku jadi penasaran banget nih program kelas kebangsaan siswa tuh kayak gimana. Yuk, kita langsung ikutin programnya. Susah juga ya. Iya. Kita 5 dan 8 ya. Betul.
mana? 1, 2, 3. Ya, ayo, kami lagi syuting. Bentar dulu dong, kan aku lagi gambar. Aku mau coba scan gambar aku ah. Yeay, ada gambar aku. Bukan sih kan? One more. Let's go. Yakni Monas. Tentang negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan sesuai Adika Tunggal Ika. Pemahaman kebangsaanmu. Nah ya teman-teman, itu aja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.